Halo pecinta film di seluruh Indonesia, khususnya kaum golar-goler aka Rebahaners. Gimana kabarnya? Dompet masih aman? Kenalin, gue Kang Review, editor alias Kang Kopdud, tukang ngopi udud. Kali ini gue mau review film yang bergenre thriller, baru rilis Februari 2021, Schools Out Forever. Film ini dibintangi aktor anyar Oscar Kennedy yang berperan sebagai Lee. Lalu ada Liam Lau Fernandez yang menjadi sahabatnya yang berperan sebagai Mike. Lalu ada Alec McQueen yang pernah berperan sebagai Royal Carrier di film Cinderella. Dan ada Samantha Bone yang berperan sebagai Georgiana Baker yang pernah berperan di film Downton Abbey. Dan juga ada si cantik Jasmine Black Barrow yang berperan sebagai Jen, perawat sekaligus ibu asrama di Saintsmark. Film ini menceritakan mereka yang bertahan di masa pandemi yang mengakibatkan manusia meninggal karena virus yang tiba-tiba melumpuhkan seluruh anggota tubuh, dan mereka harus bisa memanage beberapa murid yang tinggal di Saintsmark menjadi pembunuh sadis. Kalian pasti kepo kan sama alur ceritanya? Makanya siapin cemilan atur posisi nikmat dan jangan lupa teman santai, kopi dan udud. Ini dia, check it out. Berawal dari murid iseng Meg dan Lee yang mengakibatkan seluruh murid dan guru keluar dari kelasnya. Kejadian itu pun membuat Lee menghadap kepala sekolah, dan yang lebih parahnya Mr. Bate menunjukkan ganja di dalam tas Lee, padahal sebenarnya itu milik si Meg. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, kepala sekolah pun mengeluarkan si Lee dari Saintsmark. Di luar, Meg mencoba memperbaiki keadaan, namun Lee menolak. Terlihat memang Lee ini kesel ya, memang sengaja mengacungkan jari tengahnya, dan di sini persahabatan mereka diuji. Ayah Lee pun menyebut Lee pulang dan mengatakan bahwa ibunya tidak akan pulang musim panas ini. 3 minggu kemudian, kota yang ditempati Lee sudah mati. Mereka yang terkena virus dan lumpuh yang akhirnya mati mengenaskan. Ibunya mengatakan bahwa orang yang bergolongan darah O negatif itu mempunyai imun yang kuat dan dia tidak akan terjangkit virus itu kecuali ayahnya. Setelah menguburkan ayahnya, ibunya menginstruksi Lee untuk pergi ke Saintsmark dan berlindung di sana selama ia di Irak. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang menerobos masuk ke rumah Lee dan mencoba menyerang Lee, namun Lee berhasil meloloskan diri dan pergi ke Saintsmark. Sesampainya di sana, ia langsung menuju kantor kepala sekolah dan menemukan kepala sekolah mati sambil menghisap genjong milik singek. Dramatis, aduh. Tidak lama kemudian, dia dikejar anjing yang memakan tangan si kepala sekolah. Namun beruntungnya Lee diselamatkan oleh Jane. Jane mengatakan bahwa bukan hanya dia yang bertahan di Saintsmark. Di sana dia bertemu lagi dengan Mr. Bate yang lagi merencanain buat nyari makanan keluar sekolah. Dan dia juga bertemu dengan Meg, sahabatnya. Konflik pun berawal dengan datangnya Pak Hammond dan seorang anak yang lari dari kejaran perwakilan kota Wormham, kota sebelah, gara-gara mereka nyuri makanan. Akhirnya mereka pun mencoba membela diri. Salah satu orang yang mengejar Pak Hammond tadi mati mengenaskan oleh Meg. Sadis. Sementara Pak Hammond tertembak oleh wanita yang mengejarnya tadi. Mereka mencoba menyelamatkan Pak Hammond dan mengikat perempuan yang mengejarnya. Mereka mencoba survive dengan memakan makanan sisa di kantin sekolah. Keesokan harinya, Meg dan Lee memutuskan untuk keluar mencari perbekalan dan obat untuk Pak Hammond. Mereka pun mulai mencari makanan kaleng di beberapa rumah yang kosong karena mereka beranggapan
pemiliknya pasti sudah mati. Ya iyalah, ku tengerti. Sampai minuman keras pun mereka bawa oleng atuh ja. Ketika mereka mengambil obat-obatan di apotek, kejadian aneh pun terjadi. Ketika Lee melihat orang yang mati tergantung tanpa kepala, sementara di ruangan lain Max sedang disergap oleh orang yang aing curigai membunuh si manusia yang tanpa kepala tadi. Aduh, ngeri lihatnya sumpah. Jadi ceritanya si manusia bulut ini butuh darah O negatif supaya dia bisa bertahan dari virus. Tapi naas anjir, si buluk mati ketembak sama orang yang gak aduh, karma mamam sih ya. Dan ternyata orang yang menyelamatkan Mac adalah anak buahnya Georgina Baker, yang juga merupakan ibu dari si cewek yang disandra sama mereka. Setelah berbincang-bincang, si anak buah agak curiga sama si Mike dan Lee. Mike dan Lee pun pulang dan menceritakan kejadian tadi kepada Mr. Bates, dan Mike pun menyarankan agar membunuh anaknya si emak demi menghilangkan jejak. Tapi mereka nggak setuju karena mereka nggak mau ambil resiko. Keesokan harinya si emak datang ke Said Mark dan menggemparkan seluruh sekolah. Dia bermaksud masuk ke Said Mark dan mencari anaknya yang hilang. Si emak gak tinggal diam lah, dan si emak pun mengancam akan masuk jika dalam 24 jam mereka tidak menyerahkan putrinya. Dia pun mengerahkan semua pasukannya untuk berjaga-jaga di luar sekolah. Setelah berunding, Mike pun naik pitam dan memprovokasi semua murid yang ada di Said Mark untuk bersiap siaga melawan mereka jika nantinya mereka harus perang melawan si emak. Sampai Mr. Bates sendiri emosi tingkat dewa. Mereka pun bersama-sama berlatih militer dadakan, dari mulai memegang senapan sampai belajar materi berperang. Mereka juga memblokade semua jalan menuju Said Mark. Aing gak habis pikir sama si Mike, gak tahu otaknya di mana. Dia malah berinisiatif buat memutilasi anaknya si emak demi menghilangkan jejak. Namun sayangnya si Lee gak setuju sama rencananya, karena gue yakin dia masih punya nurani sih. Dan setelah itu Lee pun memutuskan untuk patroli dan diam-diam berunding dengan si emak untuk mencari jalan keluar. Sementara di dalam, Mike dan kedua kawannya masih berencana buat memutilasi anaknya si emak. Namun rencana itu ketahuan sama Mr. Bates, dan alhasil Mr. Bates jadi bahan bully mereka. Namun Jen pun memergoki mereka yang lagi ngebully Mr. Bates gara-gara mau jadi pahlawan. Akhirnya Jen pun menyadari kalau Mac bukan hanya ingin membuli Mr. Bates, tapi dia juga berniat membunuh Mr. Bates, dan naas dia mati. Sementara di luar, anak buah si emak mulai mengendap-endap masuk ke Said Mark untuk mencari putri si emak. Si anak buah pun menemukan putri kesayangan emak, namun baku hantam pun terjadi yang menyebabkan anak si emak tewas tertembak tanpa sengaja. Setelah perkelahian yang tidak fair, si anak buah pun melarikan diri. Namun sayang, Mac membunuh dengan sadis, dan akhirnya Mac pun memicu perang di antara si emak dan mereka. Selama peperangan, anak buah si emak pun jatuh satu persatu, sampai si emak panik dong. Yang tadinya garang sekarang jadi panik. Gimana sih emak? Aduh, anak buahnya pun ditembak satu persatu, berasa kayak main PUBG ya kelihatannya. Emang sih. Hai, lanjut ah. Namun sayangnya di pihak mereka pun para murid gugur satu persatu. Perkelahian pun berlanjut di perpustakaan sampai pada akhirnya Mac memperlihatkan siapa
jati dirinya. Yang jelas psikopat sih kalau menurut gua. Ya gimana ya, bunuh orang kok seenaknya gitu. Sementara di ruangan lain si emak mencoba membujuk si Rolos yang akhirnya mengancam si Rolos buat menunjukkan di mana posisi anaknya. Kok berasa usapan berineke ya di bahasa Sunda tuh. Dan Rolos pun mengatakan bahwa anaknya berada di aula. Aduh, kok mama jadi kasar ya. Sementara di ruangan lain Jen menemukan anak si emak sudah tak bernyawa. Wadidaw, makin complicated nih. Jen pun gak pendek akal. Akhirnya dia berinisiatif berpura-pura menjadi anaknya si emak. Setibanya si emak sama si Roles di aula, dia menemukan perempuan yang ditutupi oleh tudung dan mengira bahwa itu adalah anaknya. Padahal sebenarnya itu adalah Jen yang sengaja menjadikan dirinya umpan dan berniat untuk menyergap si emak. Namun di sisi lain Mac pun bersiap untuk menembak si emak. Pas tudungnya dibuka, wow, si emak syok karena emang itu bukan anaknya sih. Terlihat si emak emang agak marah ya karena dibohong. Namun Mac bersiap-siap untuk menembak si emak. Lee yang memperhatikan keadaan. Akhirnya dia pun bertindak dan damn, si Mac mati di tangan Lee. Ya, dan beginilah akhir persahabatan mereka. Emang ya kalau beda pendapat ujung-ujungnya pasti musuhan gitu. Cowok curhat. Setelah kejadian itu, Said Mark menerima semua orang yang memang bertahan hidup di masa pandemi, dan mereka pun mulai merawat beberapa orang yang mencari perlindungan ke Said Mark. Namun berbeda dengan Lee, ia mempunyai misi untuk menyelamatkan ibunya ke Irak. Dan inilah akhir dari film Schools Out Forever. Ending yang sangat menghajikan. Haji anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin, teringat mama. Buat yang udah nonton video gua sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya si Aing makin rajin ngupload video. Sampai jumpa dan salam sayang.